Olimpiade merupakan pesta olahraga yang diikuti hampir semua negara di dunia. Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1896 di Athena, Yunani, jumlah negara yang berpartisipasi di Olimpiade terus meningkat. Pada Olimpiade Paris tahun ini, setidaknya ada 204 negara yang mengirimkan atletnya untuk bertanding memperebutkan medali emas. Namun sama seperti turnamen olahraga lainnya, Olimpiade pun tak luput dari sisi kontroversi. Sepanjang sejarahnya, beberapa negara pernah dilarang mengikuti Olimpiade karena berbagai alasan. Alasan yang paling sering terjadi adalah faktor politik dari suatu negara yang membuat IOC terpaksa memblacklist negara tersebut sehingga atlet mereka tidak dapat bertanding di ajang Olimpiade. Lalu negara mana sajakah yang pernah merasakan pahitnya larangan mengikuti Olimpiade? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Setelah berakhirnya Olimpiade 1912 di Stockholm, Swedia, seharusnya IOC akan menggelar Olimpiade pada edisi selanjutnya di Berlin, Jerman pada tahun 1916. Namun sayangnya saat itu terjadi Perang Dunia Pertama yang membuat banyak negara di dunia terkena dampak dari perang tersebut yang mengakibatkan Olimpiade 1916 dibatalkan. Dari sinilah kemudian muncul sejumlah negara yang terkena larangan mengikuti Olimpiade. Pasca batalnya Olimpiade Berlin di tahun 1916, IOC memutuskan untuk melanjutkan Olimpiade pada tahun 1920 di Antwerp, Belgia. Namun pada edisi inilah untuk pertama kalinya terdapat negara yang dilarang mengikuti Olimpiade. Hungaria, Jerman, Austria, Bulgaria, dan Kekaisaran Ottoman Turki dilarang mengikuti Olimpiade 1920 karena dianggap sebagai pihak yang memulai Perang Dunia Pertama. Sedangkan Uni Soviet yang masih mengalami perang saudara memutuskan untuk tidak mengikuti Olimpiade di Antwerp tersebut. Pada edisi selanjutnya yang diselenggarakan di Paris, Jerman lagi-lagi menjadi negara yang dilarang mengikuti Olimpiade. Jerman sendiri memang tidak diikut-sertakan karena sebagai perpanjangan dari larangan sebelumnya, serta konsekuensi dari Perang Dunia Pertama. Sementara itu, Cina sebenarnya mengikuti upacara pembukaan Olimpiade Paris. Namun, semua atletnya yang berjumlah 4 orang memilih untuk mengundurkan diri yang membuat Cina juga absen pada Olimpiade saat itu. Olimpiade sempat vakum pada edisi 1940 dan 1944, meletusnya Perang Dunia Kedua. Kejuaraan olahraga dunia ini baru kembali diselenggarakan pada tahun 1948 di London, Inggris. Sama seperti sebelumnya, dampak dari Perang Dunia Kedua juga turut mempengaruhi kebijakan IOC dalam mengundang negara peserta. Kali ini Jerman dan Jepang dilarang mengikuti Olimpiade London sebagai konsekuensi dari perang dua negara tersebut pada Perang Dunia Kedua. Seperti yang kita ketahui, Jerman dan Jepang berada di pihak poros yang notabene merupakan musuh dari Inggris yang berada di pihak sekutu. Maka cukup masuk akal dengan tidak mengundang kedua negara tersebut pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Uni Soviet sebenarnya diundang untuk mengikuti Olimpiade London, namun mereka memilih untuk tidak mengirim atletnya sama sekali. Sedangkan Israel pada mulanya meminta untuk berpartisipasi di ajang Olimpiade London. Namun IOC menolak Israel karena mereka belum menjadi anggota dari Komite Olimpiade Internasional. Nasib kurang baik juga dialami Afrika Selatan, di mana mereka pernah dilarang mengikuti Olimpiade selama 28 tahun, antara tahun 1964 hingga 1992. Pelarangan Afrika Selatan ini terjadi karena pemberlakuan hukum rasialis yang dilakukan rezim apartheid di negara tersebut. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 1948 hingga 1991, di Afrika Selatan terjadi pemberlakuan hukum rasialis, di mana terjadi pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih. Sistem ini menghapus bagian hak asasi warga non-kulit putih.
rezim saat itu juga melakukan tindakan sporadis dan kekerasan terhadap oposisi politiknya. IOC merasa bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah Afrika Selatan saat itu dianggap sudah melampaui batas. Maka Afrika Selatan pun dilarang mengikuti Olimpiade selama nyaris 3 dekade. Setelah terjadi gejolak politik di negara tersebut pada tahun 1991 yang ditandai berakhirnya rezim apartheid, Afrika Selatan pun kembali diizinkan mengikuti Olimpiade 1992 di Barcelona, Spanyol. Selain Afrika Selatan, Zimbabwe juga pernah dilarang mengikuti Olimpiade karena alasan yang nyaris serupa. Zimbabwe atau dulunya bernama Rhodesia dilarang mengikuti Olimpiade 1972 di Munich, Jerman Barat. Alasannya karena tekanan internasional dan protes terhadap kebijakan segregasi rasial yang terjadi di negara tersebut. Sementara di kawasan Asia, Afghanistan pernah di blacklist dari ajang Olimpiade pada tahun 2000 yang diselenggarakan di Sydney, Australia. Afghanistan yang saat itu dikuasai rezim Taliban memberlakukan aturan-aturan yang mendiskriminasi perempuan. Sedangkan di tahun ini, meskipun Taliban kembali berkuasa di negara tersebut, para atlet Afghanistan tetap berpartisipasi di ajang Olimpiade Paris 2024. Meski begitu, mereka tidak memakai bendera Taliban, melainkan tetap menggunakan bendera Afghanistan yang diguling Taliban pada tahun 2021 yang lalu. Selanjutnya pada tahun 2015, Kuwait mendapat skorsing dari IOC karena campur tangan pemerintah Kuwait terhadap komite olahraga di negara tersebut. Akibatnya Kuwait dilarang berpartisipasi pada Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Meski begitu, atlet Kuwait masih bisa berpartisipasi, namun sebagai atlet independen di bawah bendera Olimpiade. Berbicara mengenai Olimpiade Rio 2016, saat itu kontingen Rusia juga sempat tersandung masalah doping. Ironisnya lagi, doping tersebut ternyata disponsori oleh negaranya sendiri. Meski begitu, Rusia tetap tampil di Olimpiade Rio dan meraih 19 medali emas. Barulah pada tahun 2017, IOC menghukum Rusia tampil pada Olimpiade musim dingin di Pyeongchang, Korea Selatan, dan Olimpiade Tokyo 2020. Olimpiade Tokyo 2020 memang memunculkan kekhawatiran bagi semua orang karena diselenggarakan pada saat pandemi COVID-19. Korea Utara yang sebenarnya tidak memiliki masalah hukum memutuskan untuk mundur dari Olimpiade 2020 karena COVID-19. Hal yang sama juga nyaris dialami Guinea yang semula akan mundur dari Olimpiade Tokyo. Namun pada akhirnya keputusan tersebut dibatalkan dan atlet Guinea tetap berpartisipasi di ajang Olimpiade. Sementara pada Olimpiade Paris 2024 kali ini, Rusia dan Belarus menjadi negara yang dilarang mengikuti Olimpiade. Keterlibatan mereka terhadap perang Ukraina yang tak kunjung usai menjadi alasan IOC memblacklist dua negara tersebut. Meski begitu, para atlet dari Rusia dan Belarus masih dapat bertanding, namun menggunakan identitas atlet netral individu. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten di luar sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.